Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salimira dengan NIM F1S1200023. Di sini saya akan melakukan presentasi tentang wireless commerce yang ada di Indonesia sebagai bagian dari UTS mata kuliah e-bisnis, Prodi Sistem Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi. Baiklah, saya akan mempresentasikan presentasi saya yang berjudul kelebihan dan perkembangan e-commerce serta dampaknya bagi perekonomian Indonesia. Abstrak, teknologi yang tumbuh pesat memberikan banyak pengaruh positif, salah satunya di dalam dunia bisnis. Pemanfaatan teknologi dalam dunia bisnis digunakan untuk melakukan perdagangan secara online atau yang disebut dengan e-commerce. Tujuan dibuatnya tulisan ini adalah untuk mengetahui kelebihan dan perkembangan e-commerce serta dampaknya bagi perekonomian Indonesia. Hasil dan pembahasan mengungkapkan bahwa e-commerce memiliki perannya masing-masing bagi pelaku bisnis, konsumen, maupun untuk pemerintahan Indonesia. Pendahuluan, perkembangan pesat yang seakan tidak pernah berhenti dalam bidang teknologi informasi, yang secara langsung juga mendukung perkembangan internet, memberikan kemudahan bagi para pengguna dalam hal ini, pelaku bisnis, untuk menjalankan dan mengembangkan aktivitas bisnis dan usahanya. Kemajuan dunia internet memungkinkan adanya berbagai teknologi yang membantu dalam hal publikasi informasi yang beragam dalam bentuk elektronik, tidak hanya dalam cara yang efektif dan ramah terhadap pengguna atau user-friendly, tetapi juga dengan jalan menawarkan mekanisme untuk menyediakan basis data terpusat dan sistem navigasi umum yang dapat digunakan oleh siapapun dengan cara yang tidak terlalu sulit. Dalam bisnis, hal ini diaplikasikan dalam pemasaran, penjualan, dan pelayanan pelanggan, dan pemasaran di internet cenderung menembus berbagai rintangan, batas bangsa, dan tanpa aturan-aturan yang baku yang berlaku seperti pada pemasaran secara konvensional. Dengan semakin maraknya penggunaan internet, semakin marak pula perdagangan secara elektronik atau e-commerce dijalankan oleh pelaku bisnis dalam berbagai ukuran, mulai dari perusahaan raksasa sampai online shop rumahan. Pembeli dan penjual dengan mudah dapat terkoneksi secara cepat hingga melakukan transaksi, dan apa yang diinginkan pembeli dapat cepat pula ditanggapi oleh penjual, sehingga tercapai kepuasan pelanggan dan peningkatan keuntungan bagi penjual. Di Indonesia sendiri, e-commerce sudah cukup lama hadir, namun dalam beberapa tahun belakangan, e-commerce mengalami peningkatan yang sangat pesat. Hal ini didasari pada meningkatnya jumlah pengguna internet di Indonesia, sehingga ini membuka pintu baru bagi berkembangnya teknologi e-commerce di Indonesia. Dengan banyaknya bisnis e-commerce baru yang muncul, hal ini tentu mendongkrak perekonomian Indonesia. Banyak penyebab mengapa e-commerce bisa sangat berkembang. Salah satu alasan utamanya yaitu semakin bertambahnya pengguna internet serta semakin meluasnya jangkauan internet. Kemudahan dalam mengakses internet menyebabkan banyak orang yang tertarik untuk masuk ke dalam dunia bisnis e-commerce. Kemudahan dalam bertransaksi juga menjadikan banyak konsumen yang memilih untuk melakukan kegiatan transaksi melalui e-commerce. Selain memberikan manfaat bagi perekonomian Indonesia, e-commerce juga memberikan dampak positif bagi perkembangan bisnis, mulai dari bisnis besar sampai dengan bisnis rumahan yang ada di Indonesia. E-commerce membukakan peluang baru bagi investor untuk membantu pebisnis di Indonesia. Selain itu, e-commerce juga membantu konsumen-konsumen di Indonesia mulai dari segi keamanan, kenyamanan, hingga efisiensi dalam bertransaksi. E-commerce. E-bisnis adalah proses bisnis yang memanfaatkan penggunaan teknologi digital dan internet dalam operasional utamanya. E-bisnis meliputi aktivitas pengelolaan internal suatu perusahaan serta kegiatan koordinasi dengan supplier dan rekan bisnis lainnya. E-commerce adalah bagian dari e-bisnis yang berhubungan dengan kegiatan jual beli barang atau jasa melalui internet. E-commerce mencakup distribusi, penjualan, pembelian, marketing, dan servis dari sebuah produk yang dilakukan dalam sebuah sistem elektronika seperti internet atau bentuk jaringan komputer yang lain. Secara garis besar, e-commerce adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan penjualan barang dan jasa melalui internet. Dalam beberapa tahun terakhir, e-commerce telah menjadi jauh lebih canggih. Bisnis e-commerce sekarang menawarkan toko online, di mana pelanggan dapat mengakses ribuan produk, pemesanan, pilih metode pengiriman yang diinginkan, dan pembayaran dengan menggunakan ATM, mobile banking, atau kartu kredit mereka. Jenis-jenis utama e-commerce. Yang pertama yaitu business to business atau B2B. Bisnis ini melibatkan penjualan barang atau jasa di antara bisnis-bisnis. Transaksi dilakukan oleh dua belah pihak yang sama-sama memiliki kepentingan bisnis. Yang kedua yaitu business to consumer atau B2C. Dilakukan oleh pelaku bisnis dan konsumen. Transaksi ini terjadi layaknya jual beli biasa. Konsumen mendapatkan penawaran produk dan melakukan pembelian secara online.
Lalu yang ketiga itu consumer to consumer atau C2C, melibatkan konsumen yang menjual secara langsung kepada konsumen. Umumnya dilakukan secara online melalui pihak ketiga yang menyediakan platform online atau marketplace untuk melakukan transaksi. Keuntungan e-commerce. E-commerce memiliki beberapa keuntungan, yaitu yang pertama, perusahaan dapat menjangkau pelanggan di seluruh dunia, efisiensi, tanpa kesalahan dan tepat waktu. Lalu, harga lebih murah, belanja cukup pada satu tempat. Peningkatan pendapatan dan loyalitas pelanggan, otomatisasi, atau menggantikan proses manual. Integrasi, meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses. Publikasi, memberikan jasa promosi dan komunikasi atas produk dan jasa yang dipasarkan. Interaksi, pertukaran data atau informasi antar berbagai pihak yang akan meminimalkan human error. Lalu yang terakhir yaitu transaksi, kecepatan antara dua pihak untuk melakukan transaksi yang melibatkan institusi lain. Perekonomian Indonesia. Perekonomian Indonesia mencakup seluruh kegiatan dan kondisi ekonomi di Indonesia. Sistem ekonomi yang dianut negara Indonesia adalah sistem ekonomi Pancasila, yaitu sistem ekonomi yang dijiwai oleh ideologi Pancasila, yang merupakan usaha bersama berasaskan kekeluargaan dan kegotong royongan nasional. Sistem perekonomian adalah sistem yang digunakan oleh suatu negara untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya baik kepada individu maupun organisasi di negara tersebut. Ekonomi Indonesia disebut sebagai salah satu kekuatan besar ekonomi di Asia. Indonesia memiliki potensi ekonomi yang tinggi dan memiliki sejumlah karakteristik yang menempatkan negara ini untuk mengalami perkembangan ekonomi yang pesat. Masuk ke bab selanjutnya, yaitu hasil dan pembahasan perkembangan e-commerce di Indonesia. E-commerce merupakan salah satu revolusi bisnis yang bermula dari beberapa iklan portal web di tahun 1995. Terus berkembang hingga di mana masa resesi tahun 2008 sampai 2009 merupakan bisnis yang tetap stabil dan dalam menghasilkan profit. Di tahun 2012 dan seterusnya, penggunaan internet untuk melakukan bisnis semakin meningkat, sehingga lebih banyak industri yang bertransformasi menjadi industri dan perdagangan elektronik. E-commerce telah meningkatkan jumlah pembeli di negara maju, bahkan di negara berkembang. Bahkan di Indonesia juga mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Pengguna jejaring sosial network yang berbasis bisnis online e-commerce dari tahun ke tahun semakin meningkat. Hal tersebut menandakan bahwa dari tahun ke tahun banyak para pelaku bisnis yang memanfaatkan internet sebagai sarana bisnisnya. Berikut saya paparkan beberapa sebab e-commerce tumbuh dengan sangat cepat di Indonesia. Yang pertama yaitu ada di mana-mana. E-commerce bisa diakses di mana-mana dan kapan saja. Konsumen bisa melakukan transaksi di rumah, di kantor, di atas kendaraan, bahkan sambil berbaring dengan menggunakan smartphone. Hal ini memangkas biaya transaksi baik dari segi waktu, tenaga, dan biaya lainnya. Yang kedua, jangkauan global. E-commerce memungkinkan transaksi terjadi lintas budaya dan negara. Tentu saja hal ini mengurangi biaya jika dibandingkan dengan menggunakan bisnis tradisional. Lalu standar universal. Teknologi e-commerce adalah standar teknis dari internet yang bersifat universal atau sama di belahan dunia manapun. Hal ini akan menurunkan biaya masuk pasar bagi penjual dan mengurangi biaya pencarian dalam mendapatkan barang atau jasa yang sesuai. Lalu, kaya manfaat. Web dapat menghasilkan pesan yang kaya manfaat dengan teks, audio, dan video secara serempak kepada banyak orang. Lalu selanjutnya interaktif. Teknologi e-commerce merupakan teknologi yang interaktif yang dapat memungkinkan timbulnya komunikasi dua arah antara penjual dan pembeli. Lalu kepadatan informasi. Kepadatan informasi dalam e-commerce membuat harga dan biaya menjadi transparan sehingga memudahkan konsumen dalam menemukan variasi harga dan menemukan biaya aktual untuk mendapatkan suatu produk. Selanjutnya itu personalisasi dan kustomisasi. E-commerce membuat penjual bisa menargetkan pesan pemasarannya kepada individu yang spesifik atau disebut personalisasi. E-commerce juga memungkinkan kustomisasi, yaitu mengganti produk atau jasa yang sudah dikirim berdasarkan perilaku pengguna. Lalu, yaitu yang terakhir, konten dan jejaring sosial. Internet dan e-commerce membuat pengguna menciptakan dan berbagi kepada komunitas global yang luas dalam bentuk teks, video, musik, atau foto. Peran e-commerce. Yang pertama, peran e-commerce bagi pelaku bisnis. Banyak investor asing yang tertarik untuk berinvestasi di perusahaan e-commerce sehingga pelaku usaha dapat meningkatkan skala bisnisnya. Indonesia diprediksikan akan menjadi pemain besar dalam ranah e-commerce di Asia, bahkan dunia. Investor tertarik untuk berinvestasi ke e-commerce di Indonesia karena didukung oleh beberapa faktor seperti sarana dan prasarana, internet, logistik, dan regulasi. Peran kedua yaitu meningkatkan pemahaman bagi para pelaku bisnis tentang tren dan perilaku dasar.
perilaku pasar. Pesatnya pertumbuhan e-commerce membuat setiap bisnis dan brand berlomba-lomba untuk meningkatkan online presence dan mendorong penjualan mereka dengan masuk ke berbagai platform penjualan online. Untuk bisa bersaing dengan brand lain, pebisnis harus bisa memahami tren dan perilaku pasar. Hal ini dapat membantu pelaku bisnis mengelola bisnis, mengembangkan produk, serta memaksimalkan penjualan. Yang ketiga, dapat meningkatkan jangkauan pasar. Dengan e-commerce, pelaku usaha dapat memperluas market hingga keluar daerah dan dengan demikian, produk yang dimiliki akan dikenal oleh lebih banyak calon pelanggan potensial. Semakin mudah mengevaluasi dan mengukur efektivitas penjualan, peningkatan transaksi, dan lain sebagainya untuk dijadikan referensi dalam mengambil keputusan strategis. Lalu, peran e-commerce bagi konsumen. Yang pertama, transaksi melalui e-commerce memiliki manfaat seperti lebih efisien tenaga, waktu, serta transportasi. Yang kedua, kenyamanan saat bertransaksi karena sistem self-serve yang membuat proses pembelian makin cepat karena pelanggan bisa mengontrol transaksi, mengakses riwayat pembelian, poin reward, metode pembayaran, dan lainnya secara sendiri. Yang ketiga, yaitu teknologi terus dikembangkan untuk melayani konsumen. Teknologi akan terus berkembang untuk memenuhi kebutuhan e-commerce. Masyarakat semakin terbantu dengan teknologi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan berbelanja online. Yang ketiga itu peran e-commerce bagi pemerintah Indonesia. Peran yang pertama yaitu penerimaan dari sektor pajak pertambahan nilai atau PPN. Pajak pertambahan nilai sebesar 10% akan dikenakan atas barang dan jasa yang dijual melalui platform elektronik asing yang tidak memiliki entitas fisik di Indonesia, termasuk layanan retail online, media streaming, learning, aplikasi, dan layanan cloud. Lalu yang kedua yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Pertumbuhan pasar e-commerce di Indonesia diprediksi mencapai 21,2 miliar US dollar dengan tingkat pertumbuhan CAGR sebesar 37,4% untuk mencapai sebesar 104 miliar US dollar di tahun 2022. E-commerce juga merupakan salah satu pendorong utama yang menjadikan Indonesia sebagai negara dengan nilai ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara, mencapai 40 miliar US dollar pada tahun 2019 dan diprediksi meningkat hingga 130 miliar US dollar pada tahun 2025. Kesimpulan, dari penjelasan dan uraian di atas mengenai kelebihan dan perkembangan e-commerce serta dampaknya bagi perekonomian Indonesia, dapat kita temui banyak keuntungan dan kelebihan e-commerce dalam dunia bisnis yang tentunya sangat kompetitif, terutama di Indonesia yang memiliki banyak potensi. Sebagai pelaku bisnis, tentunya perusahaan atau online shop harus lebih jeli melihat peluang dan mewaspadai kekurangan masing-masing. E-commerce juga berdampak terhadap pelaku usaha, konsumen, dan pemerintah. Bagi pelaku usaha, e-commerce meningkatkan skala usaha karena banyak investor yang berinvestasi dalam bidang ini, meningkatkan pemahaman tentang tren dan perilaku pasar, dan meningkatkan jangkauan pasar. Bagi konsumen, e-commerce memberikan manfaat di antaranya memberikan keamanan dan kenyamanan dalam bertransaksi, efektif dan efisien dalam hal waktu, tenaga, dan pemilihan harga. Lalu dengan berkembangnya e-commerce berdampak pula terhadap berkembangnya teknologi untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Serta bagi pemerintah, e-commerce mendorong penerimaan negara dari sektor pajak pertambahan nilai, dan e-commerce juga meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Baiklah, itu saja presentasi dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf, semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi semua pendengar dan pembaca. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.